Sudah banyak yang sudah kau lakukan, Tuhan. Kami belum banyak berbuat kepadamu. Engkau sudah berbuat begitu banyak dalam hidup kami. Betapa hebat kasih-Mu. Begitu luasnya hati-Mu menerima kebenaran kami. Bahkan hati kami sempit bagi-Mu. Seringkali tidak ada tempat di hati kami untuk-Mu, Tuhan. Namun Engkau begitu lapang hati, memberi kesempatan bagi kami untuk berubah. Betapa hebat kasih-Mu. Kasih-Mu yang luar biasa. Kesetiaan-Mu melampaui pelanggaran kami. Kesetiaan-Mu melampaui ketidaksetiaan kami. Kesetiaan-Mu menutupi pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau belajar mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami, yang kami mengasihi oleh karena kejahatan kami. Ajari kami dapat mengasihi-Mu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya berimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, ini kau berikan semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu.
Berikan persembahan yang terbaik begitu. Bukan hanya nyanyian dari mulut kita, tapi nyanyian hidup kita. Nyanyian hidup kita. Dia sudah memberi segala-galanya. Apa yang telah diberi kepada dia? Lepaskan dirimu dari segala hambatan yang menghalangi engkau datang pada Tuhan. Bebaskan dirimu dari ritual-ritual yang biasa. Izinkan engkau tenggelam di dalam hadiratnya, masuki dimensi baru dalam penyembahan. Yesus pernah berkata dan tertulis sejak sebelum dia datang, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Rumah Tuhan itu adalah saudara dan saya. Cinta akan saudara dan saya menghanguskan hati Yesus. Adakah cinta kita menghanguskan hati kita? Adakah cinta kita terhadap Tuhan menghanguskan hati kita? Engkau telah memberi segalanya yang kau miliki, hanya untuk mengambilku dari lumpur dosa dan menjadikanku jadi anakmu. Apakah yang harus kubuat? Bagaimana ku harus membalas kasih-Mu yang setia, kasih yang sempurna yang tak terpikir olehku. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together worthy, all together loving, all together wonderful for me. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together, all together, all
banyaknya harga yang kau bayar untuk menebus kami, memakukan seluruh dosa kami di kayu salib. Tidak cukup kata-kata kami untuk bisa agar rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah ya Bapa. Banyaklah yang sudah Tuhan lakukan. Kau sabar terhadap kami, sekalipun kami sering menyakiti hati-Mu. Engkau membalasnya dengan belas kasihan dan beri kesempatan bagi kami untuk terus diubah. Engkau sabar begitu rupa. Ajari kami mengerti arti kesabaran, sebab ada tertulis Kau berkata, semua kesabaran itu hanya untuk menunjukkan betapa Engkau tidak menginginkan seorang pun binasa. Engkau hanya mengharapkan, menantikan semua orang berbalik dan bertobat kepadamu. Kami yang sudah menerima kasih karunia Allah, biar kami bisa mengelola hidup yang telah diselamatkan ini, berjalan terus di jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi orang-orang kudus-Mu. Jejak-jejak kaki-Mu itulah yang harus kami tapaki, supaya sampai kami kepada tujuan, sebab Engkau telah menantinya di sana. Engkau yang menginginkan untuk selama-lamanya kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Adakah kami punya kerinduan yang sama? Ini menjadi pertanyaan, supaya kami menyadari, apakah kami sudah memiliki kerinduan yang sama? Rindu bertemu dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan kekal. Berbicara kepada kami, ajari kami Roh Kudus, tuntun kami pada seluruh kebenaran, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau kami bebal,
Oleh karena kasih-Mu, cambuk kami supaya kembali pada jalur yang telah Kau tetapkan bagi kami. Jadikan hamba-Mu ini sebagai alatmu, sebagai juru bicara-Mu bagi kami semua umat-Mu untuk mendengar tuntunan Tuhan. Hal-hal apa lagi yang harus kami lakukan? Hal-hal apa yang harus kami tanggalkan? Hal-hal apa yang harus kami kenakan agar kami berkenan kepada Bapa? Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti maksud Bapa, sehingga kami benar-benar ada dalam kehendak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan mengingatkan saya pada satu penerahan daripada Tuhan. Ketika saya mencintai seseorang, maka waktu-waktu itu kerinduannya cuma satu, ingin selalu bertemu dan bersama-sama dengan yang saya cintai. Nanti sudah bertemu, pulang dari sana masih telepon, sudah nyampe di rumah masih ngobrol. Tadi ini kayak nggak ada habis-habisnya waktu, terus ingin selalu bersama. Nah, itu diingatkan Tuhan tadi, kalau benar engkau mengasihi Tuhan, kenapa engkau memiliki hati yang selalu ingin bersama dengan Dia? Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Rasanya nggak selalu deh. Betul nggak? Betul nggak? Apakah kita selalu ingin terus bersama dengan Tuhan? Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Kita lah yang meninggalkan Dia. Dan saya terus berkata, aku yang meninggalkan Engkau Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan seperti kasih pengertian. Jangan hanya penyembahan dari bibir mulutmu ya, tapi nyanyian hidupmu. Tahu artinya nyanyian hidup kita? Semua gerak-gerik kita, bagaikan irama kehidupan kita, itu semua adalah untuk Dia. Irama. Dan mau melangkah kemana kamu, itu harus yang nada-nada yang menyenangkan di telinga Tuhan. Ya kan? Ada satu lagu, cuma kata-katanya mungkin agak-agak yang kurang tepat. Yang itu kan nyanyian hidupku apa? Oh bukan. Oh itu bagus lagunya. Yang ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Di lagu itu kan, biar hatiku bersuka. Loh, kita minta manis di pendengarannya. Loh, kok kita bersuka? Kalau benar manis di pendengarannya, berarti dia yang bersuka saja. Harusnya kita bilang, dan hatimu bersuka karena aku. Tadi pagi pada pertama saya saksikan, suatu saat saya lagi menyembah Tuhan, beribadah, tiba-tiba saya tidak merasakan kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Nah, kemudian saya pasti ngomong, Tuhan, aku begini, ada yang salah kah? Ada dosa kah? Ada yang tidak berkenan kah? Sehingga kok rasanya aku gak ada sentuhan Tuhan, gak ada pelukan Tuhan, gitu. Gak ada apa ya Tuhan? Sampai mengambil waktu berpuasa 3 hari.
Jadi saya itu memang agak konyol. Kalau ada sesuatu yang ini terhadap diri saya hukum diri saya. Sebelum kau bertemu dengan Tuhan secara real, kau nggak boleh makan. Bahkan kau nggak boleh minum. Bahkan bisa melihat, biar mati aku di sini kalau kau tidak bisa ketemu aku dengan Tuhan. Nah, suatu saat rupanya ada peningkatan yang Tuhan mau ajar kepada saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, kau sudah menikmati aku. Ya Tuhan, karena itu sekarang aku ingin menikmatimu. Pernahkah kau pikir, pernahkah ada dalam hatimu, apakah aku menikmati engkau? Kaget saya. Kaget saya. Dua orang yang sedang berkasih-kasihan harusnya dua orang bahagia, bukan sepihak. Masa kau nggak berpikir apakah yang kau cintai ini bahagia? Engkau hanya berpikir bahwa engkau bahagia. Bahkan kita tuntut dan semua hal Tuhan berkatlah atasku, memeliharamu, terima kasih. Kita yang menikmati. Pernah nggak kau berpikir apakah aku dinikmati Tuhan? Bagaimana cara kita dinikmati Tuhan? Memang pada waktu itu, saya waktu penyembahan begitu, Tuhan bilang begini, tidakkah kau inginkan aku menikmati engkau waktu tersentak? Ya Tuhan, aku mau Tuhan. Ajarin aku gimana caranya? Ya tetap gabungkan dia dalam pengertian harus benar. Ada dasarnya saya mengatakan dia baik, ada dasarnya mengatakan untuk mengasihi dia, ada dasarnya jadi tepat pada posisinya. Kalimat-kalimat yang tepat itulah yang menyukakan hati dia. Tapi bukan hanya itu. Nah, dalam hidupku, dalam kelakuanku, dalam perkataan menyenangkan hati dia enggak? Itu disebut nyanyian hidup. Bukan nyanyian mulut, tapi nyanyian hidup. Nyanyian itu kan ada irama, ada nada, ada harmoninya. Harmonis enggak ini dengan Tuhan? Kan nyanyian itu kalau nggak ada harmoninya, nggak dapat harmoninya, jadi aneh. Ya kan? Saya kasih contoh harmoninya. Coba musik, satu orang yang nyanyi sini. Ibu supaya ngerti apa itu harmoni. Nyanyian tanpa harmoni tidak dapat feel-nya, tidak dapat artinya, bahkan berantakan. Bisa juga nyanyian itu atau itu lah. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka kepadamu. Manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan dan hatiku bersuka kepadamu. Mau saya tambahin apa? Mau ini harmoninya dapat? Nyanyian yang sama coba. Iya. Manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan. Enak tak? Terganggu banget. Taat gila dia. Nah itu harmoninya nggak ada. Karena apa? Aku semaunya. Aku harus mengikuti dasarnya. Aku harus, karena dia yang utamanya, saya yang masuk nomor hitungnya, mau suara 2, mau suara 3, mau mau bikin tambahan-tambahan ini. Irama di dalam itu namanya harmoni. Nah, nada-nada kehidupan kita, harmoni kehidupan kita pada Tuhan, dari bangun tidur, mempersiapkan sesuatu untuk keluarga, melakukan untuk pekerjaan, itu ada pada tracknya yang benar, berdasarkan cinta dengan Tuhan,
Sebab apapun yang kau lakukan, baik dengan perkataan, perbuatan, lakukan semua untuk Tuhan. Karena lakukan untuk Tuhan, maka harus lakukan yang terbaik, nggak salah-salah. Nah, harmoni ini itu manis. Itulah nyanyian kehidupan kita. Tuhan senyum. Wow. Wow. Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Tapi kalau irama kita juga mau mengikuti iramanya Tuhan. Hari Minggu ibadah, pagi-pagi kita persekutuan, ikut ada pembeli altar atau pada konser. Nanti ada persekutuan apa. Tapi hari-hari kita di rumah tangga, entah siapa kita, istri terhadap suami, suami terhadap istri, pada orang tua, terhadap anak-anak. Adakah kita ada di dalam track yang dari ritual persekutuan kita dengan Tuhan seindah itu? Begitu indahkah kita dalam aktivitas kita melaksanakan semua tugas berdasarkan takut akan Tuhan? Mikir nggak kita menyenangkan hati Tuhan nggak ini? Kalau aku bohong sama dia menyenangkan hati Tuhan nggak? Nah, itu irama. Jadi nyanyian hidup. Masa ada lagi itu kan? Nyanyian hidupku, tak sekedar nada dan iramaku. Nyanyian hidupku. Terus gimana kata-katanya? Hanya untuk menyenangkanmu Bapa. Ya kan? Jadi itu kalimat perlu diulang diganti itu. Urusan apa namanya? Ya tadi, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hatimu bersuka karena aku. Kita sudah terlalu banyak bersuka cita karena Tuhan, betul? Berapa banyak untuk bersuka cita karena kita? Ini paling penting. Ya, tingkatan hidup kita dari kecil, anak yang selalu bersuka cita atas perbuatan Tuhan. Gak ada beban. Makasih Ma, makasih Pak. Wah, kita senang-senang aja. Ini dapat apa kita inginkan dapat. Kita mau sekolah, kita harus sepatu, kita. Tapi kalau sudah dewasa, terus punya keluarga sendiri, masih begitu sama orang tuanya. Dia hanya senang kalau diberi, dia senang kalau keinginannya dipenuhi. Itu kan anak-anak namanya. Makanya banyak anak Tuhan tidak sampai kedewasaan, tidak sampai diberi kepercayaan mengelola kekayaan ilahi. Kita hanya hidup pas-pasan. Ingat, anak-anak selalu hidup pas-pasan. Yaitu apa? Aku diperlukan, ada. Tapi dia gak bisa mengelola sesuatu karena masih anak-anak. Kalau udah dewasa, uang segini bagaimana harus menjadi begini, bagaimana mengelola ini, itu kepercayaan. Bisa dipercaya dalam hal kecil kata Tuhan, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Makanya dengan dasar itulah terjadi pelipat gandaan daripada peningkatan hidup, termasuk berkat-berkat jasmaninya, termasuk jabatannya, termasuk apa yang akan diraihnya. Itu karena kepercayaan Tuhan. Sebab Tuhan tahu kalau dikasih segini anak ini baik, dikasih berlebihan kacau nih anak, nggak bisa mengelola, foya-foya ini habis. Sama kekayaan ilahi juga begitu, nggak murahan. Makanya pernah Tuhan ajarkan apa? Jangan memberikan mutiara kepada babi. Kenapa? Barang berharga. Gak bisa babi menghargai barang yang seperti itu. Berlian nggak ada gunanya sama dia, mas nggak ada nilai itu. Yang bernilai bagi dia apa? Kumbangan, becek, lumpur, itu kesukaannya. Tapi barang yang berharga diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Amin. Biarlah mulai hari ini kita nggak menyukai yang kumbangan-kumbangan karena kita bukan babi. Amin. Kita anak-anak kerajaan yang mau dipercayakan kerajaan. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, hai orang-orang kecil, jangan takut, kepadamu diberikan kekayaan surgawi. Jangan takut hai kawan yang kecil,
Sebab Tuhan berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Tuhan berkenan memberikan kerajaan itu, bukan berkat kerajaannya. Kerajaannya, bukan mencicipi kerajaannya, tapi kerajaannya diberi. Waduh, ajaib. Iya. Tadi saya dapatkan firman ini, malah begitu habis ibadah saya duduk di situ, soal ini gitu. Soal ini, kalau kau mencintai seseorang, hari-harimu seperti apa dengan dia? Oh iya, bisa sehari 10 kali dalam pun. Padahal kalau dipikir ya, kalau orang lain yang tidak mengerti, mungkin hanya mendengar, istilahnya orang Bandung garing gitu loh. Itu aja kok, udah makan dulu. Lagi ngapain sekarang? Tadi bisa apa? Kan receh-receh sebenarnya itu bagi orang lain, tapi bagi orang yang sedang berkasih-kasihan itu bernilai. Amin? Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Atau semua kawin terpaksa? Iya kan? Dengan orang yang kita kasih rasanya semua juga indah. Sampai ada orang bilang tai kotok bisa jadi rasa coklat. Itu orang kalau benar-benar mengasihi. Gitu loh. Dulu ketika belum saya menikah itu masih berpacaran. Saya sering keluar pulau untuk pelayanan. Kemudian saya kan di Bandung. Terus kan dari Jakarta perginya. Tapi calon pacar saya, calon istri saya itu karena 2 tahun bahkan akan pergi, ngomong, saya antar aja ke Jakarta. Saya punya mobil. Saya bilang jauh, sendiri nanti pulang, gak apa-apa. Itu orang yang mengasihi. Itu orang yang mengasihi. Tapi masa gitu kan? Tapi ya karena kasih kan? Gitu loh. Hal-hal kecil. Saya tuh pergi gitu, dulu kan toko kaset ya, dan seperti sekarang ini toko kaset, ini toko kaset juga. Ini. Hanya soal lambang burung Roh Kudus yang ada di otak. Ini lucu ini. Dan saya kasih sama Ame. Berapa sih harganya? Cuma stiker. Tapi yang dilihat untuk dia, karena dasarnya adalah mengasihi dan saya suka. Dia sedang barang-barang kecil lucu, pernah pergi dia suka. Nah, jadi saya kasih itu, thank you ya, beda rasanya. Aku tuh bahagia memberikannya, dia bahagia menerima. Hal kecil artinya apa? Alah, berapa perak sih itu? Tapi bukan itu. Soal siapa yang memberi, dengan dasar apa memberinya. Itu kan? Anak buah saya minta cuti, pergi mau liburan ke Bali dengan keluarga, saya kasih cuti. Kemudian saya dikasih oleh-oleh dari sana. Dikirain saya senang lagi. Lihat kalau nggak ada hubungan ini, berarti dia hanya memberi apa? Dia sekedar hadiah lah untuk bos, gitu kan? Masa saya dikasih patung dari Bali? Dia Muslim, kasih patung Tuhan Yesus. Patung Tuhan Yesus injak ular. Dikasih ke saya. Pak, saya ada oleh-oleh itu Bapak. Dengan senangnya dia. Oh boleh, terima kasih. Saya bilang, ini loh Pak, Bapak kan Kristen, jadi saya kasih gula. Oh iya, makasih. Saya bilang, tapi makasih. Makasih ya. Dalam waktu itu, dasar itu. Aku gak suka patung. Dan yang lebih parah lagi, cuma dia menghargai. Saya waktu itu masih tinggal di mes. Jadi di belakang kantor itu, saya ke kantor, saya nggak tahu itu di meja kantor, saya bawa ke mes, saya taruh di sini. Nggak tertarik. Sore-sore malam-malam mau tidur, nggak besok paginya, saya lagi doa subuh-subuh pagi-pagi, aku melihat patung itu, apa ini? Kok patungnya kayak bergerak? Saya lihat lagi. Terus diam lagi, itu sampai 3 kali. Apa sih ini? Tuhan, ini apa? Oh, langsung saya hancurkan. Kurang aja, ada isinya gitu kan.
Udah, tapi itu di luar saya pecahkan, itu buang situ. Saya nggak beritahu dia kan. Nah, maksud saya adalah dia nggak kenal saya, nggak ada hubungan pribadi. Dia hanya sebagai bawahan ke atasan, pikir memberi sesuatu dengan pemikiran dia, pemikiran. Nah, kalau kita nggak kenal kepada Tuhan, seringkali kita berpikir salah tentang Tuhan. Benar nggak? Kita lakukan begini, kita pikir senang Tuhan, belum tentu. Bukan karena mahalnya sebuah barang atau makanan baru menyenangkan pasangan kita. Tapi kalau udah kesukaannya, walaupun makanan kampung, betapa bahagianya. Betul? Gitu loh. Nah, dengan Tuhan itu seperti ini. Kayak saya bilang, udah mau pergi, sampai di sana, baru sampai di airport. Dan telepon, saya udah nyampe di airport. Nanti sampai di tujuan, telepon lagi. Karena apa? Nggak ada hari-hari tanpa lepas daripada dia. Itulah cinta. Nah sekarang, kalau Tuhan bisa dilakukan, udah tertulis, sampai nyawa pun diberi, betul? Nah sekarang kita, gimana kita mengasihi Tuhan? Dimulai dengan ritual kita pribadi seperti apa, tapi bukan itu utamanya. Nyanyian hidup itulah yang utamanya. Kalau nyanyian hidupnya sudah benar, maka nyanyian verbalnya, nyanyian dari mulutnya jadi benar. Ya kan? Jadi benar. Nah, yang baru-baru ini kan ada orang buta, Putri namanya itu, yang di Got Talent di Amerika, dari bakat Amerika, dapat buzzer dari Simon menyatakan bahwa dari audisi langsung masuk final, langsung masuk di pentas gitu, dari Indonesia, orang buta. Kemudian saya kena penasaran lihat dia, kemudian saya cari lagi di media-media lain, ternyata anak ini memang sudah ikut Indonesian Idol ketika dia masih kecil. Kemudian saya lihat dia wawancaranya dengan orang-orang, dia bilang begini, melihat dengan hati, karena dia memang buta kan, saya melihat dengan hati, bernyanyi dengan rasa. Saya pikir, benar. Kalau kita menyembah Tuhan aja, ini untuk dunia saja begitu dengan rasa, apalagi dengan Tuhan. Rasa apa yang kita cicipi, dan rasa apa yang kita mencoba izinkan Tuhan cicipi dari kita. Jangan sampai rasanya nggak pas karena nggak tahu seleranya. Ya kan? Ada orang memberi saya kemarin itu oleh-oleh kue, Pak, pasti Bapak senang. Dari mana dia tahu saya senang? Rupanya apa? Karena dia senang. Saya kasih kue puru yang manisnya, ini kue atau gula, saya bilang. Sujud, nggak saya makan. Gula semua ini. Dan dia senang. Karena dia senang, dia kira saya senang. Jangan sampai kita seperti itu. Kita pikir Tuhan senang, kita lakukan ini menurut kita senang, padahal dia menderita, sakit hatinya gitu. Ya. Nah, saya ingatkan lagi, habis ibadah pertama tadi, ini kan ada perubahan, baru saya tahu kan ada 2 ibadah begini. Nah, jadi ya memang kan pagi-pagi saya nggak biasa sarapan berat gitu kan. Saya cukup segelas kopi atau teh cukup gitu kan. Nanti kalau sepotong roti biasanya karena istri saya suka bikin roti, jadi biasanya makan roti ya tiap hari gitu. Nah jadi kalau nasi yang nggak masuk, cuman barusan habis itu lumayan lapar juga. Saya makan dulu tadi tempat mereka keluarga kalau bukan banyak kemarin sama-sama kami datang hari Jumat. Nah kemudian ngomong-ngomong lagi, saya lagi diingatkan lagi. Karena dia bilang, aduh Pak, saya sangat ditegur dan diberkati oleh firman tadi gini. Langsung saya ingatkan, saya cerita lagi di sini apa yang dulu pernah saya ceritakan. Di mana suatu saat saya lagi minta pada Tuhan untuk dikirim kembali ke desa, jangan di kota Jakarta. Karena saya disuruh ke Jakarta, udah 2 tahun di sana, kemudian Tuhan cukuplah, di kota ini terlalu banyak orang
pintar, orang banyak yang melayani. Di desa-desa sana banyak orang nggak ada yang melayani. Kirimkan pustaka gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, berdoa untuk umatku di seluruh dunia. Oh baik Tuhan, saya berdoa. Dengan harapan habis berkeringat tugas nih disuruh doa itu, habis itu berarti permohonanku yang ini akan dijawab. Mungkin ya itu tadi karena itu tadi berdoa pun bukan dengan rasa yang dirindukan Tuhan. Saya pikir yang penting berdoa disuruh berdoa aja. Oh ya suruh gereja saya doain. Udah, kemudian sudah Tuhan. Jadi gimana? Saya udah boleh balik ke desa. Tuhan ngomong lagi, berdoa untuk umatku. Barusan kan udah Tuhan. Ketiga kali dengan pelan berdoa untuk umatku. Wah, saya malu. So pintar aku doanya. Berarti doanya nggak berkenan tadi dengan cara itu. Nggak berkenan berarti. Saya bilang, hah? Itu berarti belum nyangka berdoa. Sama dengan anak kan? Ayo belajar anak-anak. Ya maaf nih, habis belajar nanti makan. Atau udah mau makan. Padahal mamanya mungkin tahu nggak belajar. Belajar dulu. Udah. Tapi tadi juga belajar. Enggak, kau belajar lagi. Karena tadi cuma lihat-lihat buku. Nggak belajar beneran, hanya supaya cepat makan doang. Orang tuanya tak, ayo belajar lagi. Mau udah kan belajar kok. Belajar, tadi kamu nggak benar-benar. Sama seperti itu. Barusan kamu berdoa tuh kan. Berdoa tuh. Kejadian barusan bukan doa, jadi seolah-olah protes. Tuhan itu udah seperti kita, kalau orang tua anaknya ngeyel, tinggal malah jadi gitu kan. Tuhan enggak, tambah lembut, tambah hancur hati kita. Berdoa Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tadi berarti kau benar, ampuni aku Tuhan. Mesti gimana doanya Tuhan? Emangnya ada apa dengan umatmu? Tiba-tiba Tuhan bilang, aku sudah mau datang sekarang. Loh, apa hubungannya? Saya bilang, dia datanglah. Tuhan Yesus datanglah, kata Yohanes kan pernah di Pulau Patmos juga ngomong begitu. Aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus dengan senang hati gitu kan, karena dinantikan. Nah, jadi datang Tuhan Yesus, tapi hatiku sakit. Hah? Kok bisa? Karena ada terlalu sedikit dari umat ini yang bisa masuk dalam kerajaan. Kok bisa begitu Tuhan? Karena mereka tidak tahu jalanku, sehingga tidak masuk ke jalanku itu. Tidak tahu karena aku bukan ada tertulis. Yang masuk dalam kerajaan surga bukan yang berkata Tuhan, Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itulah orang yang bisa masuk dalam kerajaanku. Saya tambah bingung. Loh Tuhan, ya kan umatmu yang sudah percaya kepadamu, ya pasti masuklah. Terlalu sedikit yang masuknya. Sakit hati. Baru diingatkan. Di dalam yang tadi juga saya di dalam doa saya sampaikan 2 Petrus 3 itu. Dia menghendaki supaya tidak seorang pun binasa, melainkan semua orang berbalik dan diselamatkan. Tuhan enggak menghendaki seorang pun binasa. Nah sekarang ini umat, bukan umum, bukan manusia umum. Umat berarti kata lain sudah terdaftar menjadi orang yang sudah berseru pada namanya Tuhan. Ya kayak kita ini gitu kan. Tapi Tuhan bilang terlalu sedikit yang bisa masuk. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendakku. Bagaimana mereka melakukan kehendakku? Karena hari-hari mereka bukan mencari kehendakku. Gak pernah bertanya apa kehendakku atas mereka. Yang mereka hari-hari hanya minta perlindungan, minta berkat, minta jodoh, minta pemulihan, minta karir, minta semua, minta apa yang disebut aksesoris kehidupan atau pemenuhan kebutuhan mereka. Sebagai pendoa syafaat, biasakan langsung menempatkan diri intercession di antara. Kamu kan jadi pendoa syafaat, tapi malu karena ternyata salah konsepnya. Langsung berdoa, ampuni umatmu Tuhan. Saya posisi berlutut. Ampuni umatmu Tuhan. Ampuni umatmu kalau tidak menyenangkan hatimu. Tapi otakku jalan. Kok bisa begitu ya?
Saya mulai bertanya lagi, ini rata-rata umatmu begitu Tuhan? Iya. Saya protes Tuhan. Saya bilang, enggak Tuhan, umatmu enggak salah. Otak salah berpikir, umat itu bisa melakukan begitu karena di gereja begitulah pengajarannya. Apa-apa suruh minta, apa-apa suruh minta, apa-apa datang ke pendeta, pendeta aku masalah ini, urusan masalahnya diselesaikan. Ini. Gak ada yang datang bertanya, pendeta tolong doakan saya gimana cara supaya aku lebih dicinta Tuhan. Gak ada berapa itu. Yang adanya ada masalah terus, betul? Dan akhirnya mereka juga khotbah apa-apa mintalah pada Tuhan. Makanya tiap hari berdoa, tapi minta berdoa itu yang memenuhi kebutuhan semua. Kemudian Tuhan bilang seperti itu. Saya bilang, iya, tapi kan itu kepalanya yang salah. Saya bilang, pendeta yang salah. Yang ngajarin umat itu seperti itu. Dan umatmu nggak salah Tuhan. Jangan dia jadi korban. Saya bilang, saya bela benar umat Tuhan. Saya bilang, saya nggak yakin umatmu salah. Ini yang salah adalah pendeta-pendeta, pengajar-pengajar mereka. Tiba-tiba mendengar suara lebih sedikit lagi pendeta yang masuk dalam kerajaan. Dalam hal itu saya jadi ngeri, karena aku kan pendeta. Pertanyaan kan dia egoisnya kita. Hah? Jadi saya gimana Tuhan? Jangan-jangan aku nggak masuk juga nih. Ada apa Tuhan? Dari saya posisi begini, saya bilang ada apa Tuhan? Kok sampai pendeta nggak bisa masuk itu bagaimana Tuhan? Iya, yang tadi kau katakan tidak mengajar umatku dengan benar, tidak mengajar umatku dengan benar, sama dengan menyesatkan. Kalau ada orang yang menyesatkan yang terkecil ini, berarti hanya jemaat itu umat yang terkecil ini. Wah itu hancur hati saya. Dia bilang apa? Lebih baik batu bilangan ikat lehernya, buang orang ini ke laut. Itu firman Tuhan. Ketika dibuat begitu, saya rebah. Langsung nggak layak ngangkat muka. Aduh Tuhan, saya pun gerung-gerung di situ, menangis aja itu, menangis terus menangis. Dan Tuhan bilang, aku akan datang segera. Sebelum aku mengumpulkan umat, aku akan hancurkan gereja. Karena penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Hari-hari kita semua. Iya, betul. Saya meliputi kengerian yang luar biasa. Aku Tuhan, enggak Tuhan, jangan Tuhan. Tadi aku membela, sekarang aku membela semua teman-teman pendeta ini. Apapun itu angkat belakang orang paling tolol, anak nakal, anak kurang ajar sama bapaknya. Tapi dalam hati engkau bukan pribadi pendendam. Engkau mengampun, beri kesempatan untuk bertobat. Saya menangis berjam-jam di situ. Sampai gak ada lagi kalimat yang bisa keluar. Hanya hanya seperti itu. Mengangkat kepala ini rasanya kalau bisa lantai saya itu istilahnya bisa dijebolkan, ingin sembunyikan muka ke di bawah lantai gitu loh. Malu sekali rasanya. Kemudian Tuhan nyatakan, malu saya melihatnya. Saya bilang, ampuni jemaat, ampuni para pendeta, beri kesempatan Tuhan, beri kesempatan. Jangan datang dulu. Sampai saya berperkara ini, engkau boleh menghancurkan gerejamu aja, gereja sudah hancur-hancuran dalam kelakuannya. Apalagi nanti gereja, saya ingat soalnya Musa. Musa juga bilang kan, nanti apa kata orang-orang Kanan, penduduk negeri ini yang berkata, dengan tangan yang kuat Allah mereka dapat mengeluarkan mereka dari Mesir, tapi kemudian gak mampu sampai kepada tujuan, sehingga mati mereka di sini. Tuhan yang mana itu? Nanti namamu diucap orang Tuhan. Tuhan bilang, aku mau binasakan umat ini. Tidak Tuhan. Kalau sampai umat ini binasakan, aku juga gak mau selamat sendiri. Binasakan aja aku. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Baik, tidak binasakan. Ketika ada orang yang berdoa, berbela, aku ingat ini. Makanya dia bilang, jangan beri kesempatan. Apa yang kau inginkan kulakukan supaya itu jangan terjadi. Dan tiba Tuhan bilang, baik, berdiri di hadapan para pendeta itu, sampaikan apa yang kau dapat sekarang. Wah itu lebih penderitaan bagi saya.
Siapalah kita, benar nggak? Pendeta-pendeta besar itu masa mau mendengarkan kita? Itu lebih menderita. Tapi saya pikir, ya aku ngomong tadi, beri kesempatan, aku didengar. Nah, aku melawan sendiri berkata, serba salah. Nah, hari ini saya kembali saya ingatkan, Tuhan bilang, umat yang tiap hari hanya minta berkat, minta perlindungan, minta semua yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi, orang seperti ini bisa nggak masuk ke sana. Hati-hati, ini peringatan. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Di mana? Nggak tunggu nanti. Sejak kita di bumi, maka tadi saya bilang irama hidup kita, nyanyian hidup kita, harusnya nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Biar manis kau dengar nyanyianku ini Tuhan, nyanyian hidupku ini. Dan hatimu bersuka karenaku. Lagu-lagu udah banyak kita buat tentang bagaimana sukacita kita karena Tuhan, bagaimana kebahagiaan kita karena Tuhan, bagaimana damainya kita karena Tuhan. Semua apa yang kita nikmati karena Tuhan itu bagus. Tapi sebagai orang dewasa, pernahkah kita berpikir, apakah hati Tuhan bahagia, apakah hati Tuhan senang, apakah Tuhan jadi damai sejahtera kalau kita ada, atau dia jadi susah gara-gara kita? Bayangin kalau ada anak yang nakalnya kayak apa, sampai di lingkungan bikin orang tuanya kayaknya gimana, benar nggak? Mamanya kan bilang, kenapa aku melahirkan anak yang satu ini, jadi bikin malu semua keluarga. Bisa begitu. Ingat loh, Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia, betul? Aku menyesal telah menciptakan manusia. Aku akan bisa mereka semua. Makanya air bah kata. Jadi jangan sampai Tuhan berduka gara-gara kita. Ayo, kita cuma ingatkan soal cinta terhadap seorang yang kita kasihi. Itu akan merepresentasikan cinta kita kepada Tuhan. Itu kan terlihat dari cara hidup kita. Supaya adil, tadi pagi sudah saya sampaikan, ini berkaitan juga soalnya dengan ini, bahwa apa yang dialami oleh gembala saudara itu karena ketika dari awal kejadian ini saya diberitahu, saya sudah berdoa, saya juga bertanyakan kepada Tuhan, dan Tuhan kasih saya penglihatan. Ketika saya konfirmasi sama dia sebelum operasi yang kedua ini, ada orang pertama, Pak Lamuk malah nangis. Betul itu Pak, karena aku jadi merasa sendiri. Aku kaji, aku renungkan, aku lihat semua pengajaran-pengajaran yang beredar di luar sana, apalagi dengan media sosial ini, itu menyakiti hati Tuhan. Dan itu jadi ikut saya tersakiti hatinya. Saya berpikir, aku lagi terapkan begini di jemaat ini. Di luar sana jauh sekali dengan begini. Jadi saya berpikir, hanya ini benarkah ini jadinya? Jadi dia curiga sendiri. Aku anggap ini benar, tapi rata-rata orang gak begini. Jadi dilema. Jadi setelah saya sampaikan semuanya, apa yang kulihat itu sampaikan itu, sekelompok orang ada sebelah sini, ini kumpul orang-orang yang sedang mau berjalan ke satu tujuan. Ada jalan raya, jalan yang dihotmik dengan bagus, di bawah di kaki gunung, kemudian nanti berputar ke sana, dia ulang-ulangi kurang lebih di sana. Jauh di sana itu tempat yang dituju. Dan itu waktu lagi penglihatannya dia, saya tahu maksudnya tempat yang dituju itu adalah kerajaan surga. Nah, itu cuma melihat banyak sekali di sini. Dan di antara banyak orang ini, itu jelas jemaat di sini ada di antara banyak orang itu yang dipimpin oleh Pak Lamuk. Pak Lamuk juga dari situ. Tapi Pak Lamuk mendadak keluar dari kumpulan orang banyak, menyeberang ke jalan sebelah sini, jalan ini gunungnya, ini seperti lapangan luas, ini jalannya ke sana, dia keluar naik ke atas gunung itu. Saya melihat dari jauh, saya posisi dari jauh, saya lihat, ngapain Pak Lamuk ke situ? Misalkan diri dari orang ini. Terus dia berjalan ke sana, terus cari jalan begitu. Jadi kan, apa ini? Dia terus begini.
Lihat terus begini, dia lihat ke sana lagi, dia melihat situ, terus dia lihat ke orang, maksudnya kayak ini ke grupnya dia gitu apa, terus ngomong, tunggu ya, jangan pergi dulu, saya mau cari jalan. Itu bukan jalannya, ternyata jalan yang lurus yang lebar itu bukan. Sebentar, tunggu. Dan hanya dia yang mencari jalan, yang lain tidak ada. Pemimpin juga bersama di sana, pemimpin orang umum. Yang disebut pemimpin hanya malam yang keluar dari situ, kemudian dia cari jalan. Kemudian saya melihat akhirnya menemukan jalan setapak, tapi ditutupi oleh semak-semak, ilalang dan macam-macam sampai nggak kelihatan jalan itu. Tapi di bawahnya masih istilahnya nggak ditumbuhi rumput, masih apa ya namanya? Kalau jalan di kampung kan suka begitu ya, ada satu ininya sampai berlubang sedikit, jalan manusia bisa. Ya, kalau orang kota mungkin nggak kebayang, kalau kita orang kampung kebayang lah. Ya, jadi ini jalannya terus dikumpulin, jadi dia harus berjalan begini, supaya semak ini diinjakkan dulu baru kelihatan jalan. Dari sini digini lagi, kebayang sampai sejauh ini jalan gini-gini terus. Saya pikir pantasan kakinya yang kanan. Ini hembusan berat ini jalan kehidupan menuju kebenaran itu sampai harus begitu. Terus ini. Setelah itu udah mulai terbuka di jalan ini. Nah, dilihat lagi ke belakang itu, belum ada yang datang. Cuma sudah ada jalannya. Ya terus begini, terus saya juga tanya, jalan apa itu Tuhan? Yang jalan ini itu yang dicari Bapak, jalan apa itu? Lama saya dapatkan. Tempatnya di mana? Cuma di balik gunung ini kok. Tapi itu kan harus keliling ke sana begini. Ini harus begini jalannya. Nah, tapi itu jalannya siapa? Kok sudah ada jalan? Tuhan bilang jawab, jejak orang-orang kudus. Semua orang kudus pendahulu tahu. Dari situ semuanya jalannya. Oh, orang kudus siapa? Semua pendahulu kamu berarti yang sudah tidak di bumi lagi. Yang disebut orang kudus. Gak semua pengikut Tuhan hidup kudus. Judas juga kan pengikut Tuhan, tapi gak kudus kan? Kudus. Nah, jadi hanya lewat jalan itu. Lalu saya ingatkan firman dari Matius 7. Matius 11 ya. Sempitlah jalan yang menuju kehidupan, sedikit orang yang menempuhnya. Lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, banyak orang yang menempuhnya. Saya lihat, wow, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Nah, sementara itu sampai di situ, kemudian saya cerita, saya cerita semua itu, ya respon dengan cara yang tadi itu. Terus pemikiran saya begini ya, bahkan sementara saya ngomong itu masih semua kejadian itu kan masih lihat lagi gitu. Cuma dalam hati kan begini, Pak Lampok ada rombongannya, udah sedang ada di jalan. Nah aku cuma melihat, aku di mana Tuhan? Jangan sampai aku menonton orang menuju ke sana, aku nggak masuk gitu loh. Kok aku cuma lihat, nggak di rombongan bukan, nggak di sana, nggak di sini juga, aku cuma melihat. Aku jadi berpikir, jangan aku seperti agen-agen bus di terminal. Ngomong Medan, mana Medan, harus sini kalah, apa segalanya. Ini mobilnya di sini, ini mobilnya ini. Mobilnya pergi, ya tinggal di situ, betul? Terus aja kerjanya. Kayak bilang, Tuhan aku di mana? Masa cuma melihat? Mereka nanti masuk ke jalan kesembuhan, aku gak ikut, bagaimana ini? Tiba-tiba, ternyata 6 bulan yang lalu, terus sudah kasih juga penglihatan itu kepada saya lewat mimpi, dan waktu bangun diteruskan dengan penglihatan hal yang sama, cuma bentuknya agak berbeda. Saya hampir ngerti karena saya ada di sini banyak orang juga, di sini jalan, ini malah jalan baru lebar. Kemudian saya berjalan, saya disuruh jalan, orang lain belum jalan, udah berjalan. Ada jembatan, belok, ada jalan kecil ke sini, belok, kan jalannya ini, belok, kamu ke lewat situ, begini, belok,
Mau kemana tujuannya? Kulihat ke atas. Oh, bagus sekali. Kerajaan surga. Bagus sekali. Kulihat. Ini jalannya. Kau boleh lewat sini. Sama-sama ini Tuhan. Jalan aja. Jalan. Sama cuma bisa lihat 1 meter. Kemana belum? Jangan tahu. Harus jalan dulu. Baru nanti bisa lihat lagi. Jadi nggak panjang dilihat. Ujung kelihatan. Tapi jalan menuju sana nggak terlalu jelas. Harus diteliti dan hanya selangkah demi selangkah bisanya. Ketika saya bangun kaget, kemudian saya bilang Tuhan ini apa? Nah waktu itu dia diceritakan. Ya, memang begini jalan orang kudus. Nggak semua diberitahukan selangkah demi selangkah. Kalau semua sudah tahu, nanti dia jadi Tuhan. Makanya nggak semua tahu. Jadi selangkah demi selangkah. Tinggal mau ikutin atau tidak. Saya bilang berat ya Tuhan. Kok berat ya? Iya, sedikit orang yang menempuhnya. Mau yang lebar, banyak orang yang menempuhnya, tapi menuju kebinasaan. Amsal berkata, banyak orang merasa jalan itu lurus, tapi ujungnya mau. Bukankah begitu kehidupan manusia? Semua orang merasa ini yang kayak ini, ujungnya mau. Nah, tadi ketika khotbah pertama di sini, saya diingatkan tadi, saya juga bertanya, kok mereka nggak langsung ikut ya? Ini pasukannya kok langsung ikut ya? Udah mulai terbuka jalannya ini, udah ada jalannya. Nah, jadi sedangkan Paulus masih berusaha terus sendiri, buka jalannya, buka supaya bisa jelas-jelas terus begitu. Ya, nah begitu kejadian kedua, saya nggak jadi nangis. Waktu telepon juga, ya Pak, kuat Pak, ini tapi udah meledak ini. Udah meledak. Oke Pak ya, ini, ya Ibu juga, habis itu baru meledak. Kata istri saya. Ya kan namanya harus mencemangati, jangan nangis kan gitu kan. Kuat Pak, ini Pak, kita sendiri hancur. Gitu kan. Saya bilang, Tuhan, kok berikan jalan begini? Tapi kok jadi tambah banyak Tuhan? Ini bagaimana? Begitu yang berdua seperti itu, saya gitu. Besok saya datang. Dari sejak saya dalam perjalanan, istri saya kan gak ikut. Dia dalam pergi pekerjaannya sampai nangis. Sampai sampai saya beritahukan gini-gini dia nangis terus dia dapatkan apa, saya dapat saya terima, ya. Jadi melihat dari situ, saya bilang, jalan yang itu kok sampai sedemikian berat sekali. Kan beliau bilang waktu lagi telepon itu bahwa ya memang itu tadi saya lihat pengajaran sekarang itu dari berbagai media. Aduh ngeri banget. Hal mustahil itu semua mau orang ke surga. Cuman ya gimana ya, kita mengungkapkan terbatas. Jadi memang kelompok kecil lah. Udahlah, gak usah berkata umum di sana. Gak usah terkenal lah. Siapa yang mau ikut di jalan sempit, udah gitu aja, kamu terus terang aja. Jalan ini sempit, susah. Mau ikut nggak? Mau ikut ya udah, semua pilih jalan yang ini. Masing-masing keputusan di tangan sendiri. Resiko di tangan penumpang. Tapi sudah diberitahukan, jalan yang mau kita jalani adalah jalan sempit. Sedikit orang yang mau. Masih mau nggak? Jemaat masih mau nggak di jalan yang sempit? Saya pernah ngomong sama Tuhan, jangankan sempit, gak ada jalannya pun. Asal di situ engkau, aku mau di situ aja. Itu statement. Jangankan gak ada jalannya, gak ada jalan pun asal aku di situ, aku mau di situ. Saya bisa makin belajar, makin hati. Saya terus dipacu. Benar nggak aku mencintai Tuhan? Berapa banyak waktu yang kubuang? Aku ambil keputusan, tidak lagi ada aktivitas selain hanya untuk Tuhan. Walaupun harus aku bekerja, walaupun ada usaha yang sedang aku kerjakan hari-hari ini, tujuannya itu semua adalah untuk Tuhan juga. Tapi di dalam waktu pelaksanaan aja banyak usaha. Karena sibuk ini bertemu ini kan buat ini, rencanakan ini. Kadang-kadang habis waktu, sehari ini aku ngapain? Otakku lagi kerjanya jadi mana? Saya sadari
sesungguhnya aku tidak lagi di hadirat Tuhan. Saya tidak melakukan pelanggaran moral, saya tidak melakukan pelanggaran itu, saya menyakiti siapapun, tidak ada dosa umum yang dilakukan. Tapi tiba-tiba ada di sini. Enggak begitu caranya. Engkau harus menempel terus dengan aku. Kan di hadirat Tuhan. Artinya doa-doa saya, kurung aku di hadirat-Mu Tuhan. Bahkan Paulus berkata, aku sebagai tawanan roh mau ditawan. Karena Paulus kan bilang begini, dia dalam Kodrat Nusanya dia bilang, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang berdosa ini? Dalam arti kata Kodrat Nusa ini, setiap kali aku melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Aku manusia celaka. Aku ingin berbuat baik, aku ingin benar, tapi nggak bisa. Tapi yang luar biasa, dia bilang ini, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mati berkorban Tuhan, aku bisa. Beberapa waktu lalu saya bilang, Tuhan, Paulus bisa bilang, syukur kepada Tuhan yang membebaskan aku oleh Kristus dari tubuh dosa ini. Jujur, aku belum bisa ngomong itu, Tuhan. Kenapa? Aku mau lepas, saya bilang itu. Aku tahu aku harus benar, aku harus lepas, tapi belum bisa. Hari-hari ku nilai, rasanya masih banyak cacatnya Tuhan. Akhirnya bilang, udah deh Tuhan, ini lemu. Hanya aku yang minta. Oleh karena kasih-Mu itulah, tawanlah aku. Karena aku kecenderungan bisa lari. Cenderungnya aku ini gak setia, cenderungnya aku ini lari-lari. Anak nakal aku ini Tuhan. Tolonglah aku Roh Kudus. Sampai saya kuasa Allah paksa, Roh Kudus, tugasmu kan menuntun aku ke dalam seluruh kebenaran. Tapi aku lari terus. Tangkap aku, paksa aku. Gitu. Setiap kali kita mau coba untuk benar, dunia ini malah mencoba merampas kita. Karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang menempuhnya. Menempuh orang banyak bersama orang banyak atau bersama dengan orang kudus yang di jalan yang sedikit itu. Ini menjadi pertanyaan. Saya sendiri juga, saya berani berkata di hadapan saudara kan lalu, hanya sedang berjuang aja kok. Aku juga belum lulus, aku juga belum benar. Kalau aku sadar setia, dan di mana kita bisa temukan posisi kita udah benar atau tidak? Hanya jika ada di dalam hadirat Tuhan, nampak sama dia. Di luar itu nggak bisa lihat. Aku sudah sejauh mana ya? Nggak bisa lihat. Dan begitu masuk, seperti asap nilam. Berbeda dengan orang lain. Orang lain salah juga nggak apa-apa, berbuat dosa nggak apa-apa, bahkan ngomong sembarangan nggak apa-apa, temannya banyak, sukses, segala fasilitas ada. Tapi aku sedikit salah dimarahi, sedikit salah digebukin oleh Tuhan. Jadi seperti nggak adil. Sampai aku masuk ke ruang mahfuz, masuk di hadirat Tuhan, dan kulihat semuanya. Yang tadi kulihat mereka baik-baik saja, semua berhasil, sukses, banyak temuan-temuan, apa semua ada kekurangan. Tiba-tiba Tuhan cuma bernafas, lenyap semuanya. Aku lihat, aku masih ada, hanya aku yang tinggal. Terima kasih Tuhan. Tadi aku berpikir seperti anjing aku di hadapan-Mu, gak berguna. Tapi biarlah aku jadi anjing, asal Engkau bersama dengan aku. Itu pilihan yang terbaik. Saya ingat itu Tuhan sebelum terlalu jauh. Ketika saya usahakan terus berjuang, bahkan dipuji oleh Tuhan. Belum lama ini beberapa kegelapan. Tiba-tiba di hari Minggu, tapi di dalam doa saya pribadi, saya bilang bersama dengan orang kudus mau beribadah hari ini Tuhan. Kita salah orang kudus di seluruh dunia ini. Dan saya tiba-tiba dibawa seperti masuk ke sebuah gedung gereja, gedung lah kan. Pada ibadah yang akan meriah di situ, tiba-tiba aku masuk dari pintu,
Penjaga bilang begini, Pak, jangan masuk sini, Pak. Kenapa? Sana aja. Gak dihargai. Itu untuk tamu-tamu tuh untuk orang-orang itu. Hah? Agak sedikit gini. Kok gitu sih? Ini kan untuk semua orang, kok pakai pilih-pilih? Tiba-tiba seperti bilang begini, kamu nggak layak, mereka yang layak. Aduh, aku di mana? Sudah sana. Jadi kalau misalnya kayak gedung ini, paling ujung sana. Jadi mirip begini, jadi nggak sampai ke belakang kursinya. Ada begini, ada sana kosong, suruh di situ, nggak ada kursi di situ. Situ aja kamu. Tiba-tiba saya diingatkan dengan perempuan wanita Vero Venesia ya, yang datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sakit, dia minta pertolongan. Tuhan Yesus bilang apa? Tidak patut memberi roti pada anjing. Aku datang hanya untuk orang Israel. Dia bukan orang Israel. Apa dia tersinggung? Enggak. Ku ingat itu, lalu saya bilang, iya, nggak apa-apa. Saya bilang, di sini ya, ya itu aja suruh situ aja, duduk aja situ. Saya duduk kayak duduk aja, bukan duduk kan nggak bisa duduk, jadi jongkok atau begitu. Aku lihat orang-orang, saya bilang ini, nggak apa-apa Tuhan, asal aku ada di bayiku, cukup begitu. Asal aku boleh ada di bayiku, cukup begitu. Nggak di situ aja, ya. Mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorak. Aku mikir di belakang sana. Lalu saya bilang, oke, memang aku gak layak. Saya bilang, aku gak layak Tuhan. Ya, standar tinggi. Aku masih jauh tuh. Jadi aku layak. Aku bisa masuk ke sini udah bersyukur. Asal ada di bayiku, aku bersyukur. Itu cukup bagi. Saya langsung diingatkan lagi pernyataan Tuhan Yesus. Ada dua orang datang ke bait Allah. Satu orang Farisi, satu orang berdosa. Orang Farisi naik sampai di mimbar, orang berdosa hanya sampai di pintu, nggak masuk ke dalam, nggak bisa ngangkat kepala. Tadi orang di sini bilang, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku gak seperti orang luar. Aku seperti ini. Aku 2 kali berpuasa seminggu. Aku lakukan ini, aku lakukan ini, aku bersyukur kepadamu. Gak seperti orang berdosa itu. Coba. Orang berdosanya mau masuk aja gak berani, angkat kepala gak berani. Aku gak layak, aku orang berdosa. Yesus bilang, maka kedua orang itu keluar dari bait Allah. Siapakah yang dibenarkan? Itu orang berdosa dibenarkan. Dia bilang, kau layak. Yang tadi gak layak. Aku ingat saya bilang aku langsung bersuka cita. Amin Tuhan. Terima kasih aku bisa di sini. Saya bilang rendahkan serendah-rendahnya. Asal aku bisa mencicipi sedikit dari Ratu, cukup bagiku. Mereka bersuka cita. Aku ya hanya di belakang. Saya bilang kenapa aku harus dan kami bersuka cita? Mereka dengan fasilitas aku enggak apa-apa. Saya bersuka cita. Sementara saya menyembah, tiba-tiba datangan. Kata Tuhan Yesus sedang pegang ini saya, berdirilah. Oh saya nangis, saya dulu ya Tuhan. Oh sampai engkau datang. Aku disuruh sama dia. Aku bahkan mengangkat sendiri. Benarlah perkataan Tuhan Yesus dalam ilustrasi. Kalau kamu pergi kepada diundang suatu pesta, jangan kamu mencari tempat nyaman, apalagi duduk depan. Jangan-jangan ada orang lebih terhormat bagimu. Biarkanlah duduk dia paling belakang sana. Jangan-jangan malah Tuhan rumah bilang bagimu, hai saudaraku, engkau sudah datang, duduklah di sini. Dan semua orang akan membukangkan mukanya betapa terhormatnya orang itu, karena Tuhan Yesus yang menyambutnya langsung. Saya bilang, makasih Tuhan, aku di sini gak apa-apa. Pak Yesus, waduh luar biasa. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin. Mau mencintai Tuhan. Nah, ada satu pesan. Ini cuma pengertian saya, silakan diuji. Pak Lampung sudah di sini, sudah membuka jalan sebentar, jemaat masih di sana. Doa saya tadi, bahkan hati saya, hei jemaat, memang engkau bersama-sama dengan orang umum untuk mencapai surga itu. Banyak pengajaran di dunia ini, semua tujuannya ke sana ceritanya. Tapi pemimpinmu sudah menemukan jalan.
jejak orang kudus. Hanya itu jalan yang ada yang lain. Mau pilih jalan yang lebar itu bersama dengan orang umum, atau mau pilih bersama dengan pemimpin yang sudah menemukan jalan untuk mengikuti jejaknya dari belakang. Iya, saya tidak, di dalam hati saya ada satu kalimat, cuma saya nggak ungkapkan karena saya bukan bagian secara manajemen bersama dengan saudara. Tapi saya yakin Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Ya, nggak usah diusahakan mengerti, tapi siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Engkau. Pemimpinmu sudah tersiap-siap di depan, sudah ada jalan. Apakah engkau masih menunggu bersama-sama di jalan yang indah, atau turun melangkah? Jangan sampai terlambat. Aku kalau perlu, jangan hanya dia buka jalannya, tapi juga izinkan saya, Pak, aku di depan, tunjukkan aja, Pak, aku yang buka, Pak, gitu loh. Harusnya, tapi dia hanya yang mengerti. Ada hal itu. Bagi orang yang punya hati seperti saya bilang, nggak apa-apa, direndahkan apa, lakukan yang penting, aku bagian daripada rencanamu itu. Atau tangan Tuhan melalaikan sendiri. Amin. Yang mencintai Tuhan dengan nyanyian hidup kita yang seirama dengan Tuhan, harmoni dengan gerakannya Tuhan, harmoni. Nanti ada improvisasi, nggak jadi masalah, tapi seirama, indah jadinya. Oleh irama hidup kita bersama-sama, orang lain akan menyaksikan ada irama lain tanpa dirasa dia bisa ikut. Pernah nggak lihat ada konser atau nyanyi yang tadinya kamunya begini, lama-lama ada ikut. Betul? Terbawa. Itu yang Tuhan kehendaki. Orang lain terbawa dalam kemuliaannya gara-gara kita ada di bumi. Amin. Baik, kita bangun berdiri. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Selalu di hadiratmu. Ini kerinduan kita karena ini bukan kerinduan Bapa. Selalu di hadiratmu, menghayati kekudusanmu, ku kekal dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalammu. Jaga perasaan Bapa, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidup sesuai pikiran perasaanku. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan, bila aku boleh datang memandang jauh, Tuhan
Kau bawa dia pada Tuhan. Belajarlah berkata jujur. Saya sering melakukan itu. Merasa Tuhan belum mengasihi engkau. Sebab ada tertulis, buatlah aku bisa mengasihimu Tuhan. Bodoh sekali aku, gak ngerti bagaimana cara mengasihimu Tuhan. Tolonglah aku Tuhan, orang bodoh ini. Bahkan terlalu bodoh, terlalu jauh rasanya gak bisa mencapai dekat dengan kakimu untuk bisa berjalan bersama. Tarik aku dengan tanganmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, karena ada tulisannya begitu Tuhan. Tarik aku untuk mendekat kepadamu dan untuk berjalan bersamamu Tuhan. Ajari aku membawa irama-irama hidupku ini seirama dengan engkau. Umatku yang atasnya namaku disebut datang merendahkan diri, bertobat dan berdoa, maka Tuhan memulihkan. Seringkali kami tidak menyadari Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Saat ini, hari ini Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Pimpin kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu, kota benteng kami Tuhan. Di luar Engkau kami binasa. Hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam terang-Mu kami dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, buat firman, buat nasihat, buat teguran bagi kami. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang dapat Kau pakai menjadi berkat bagi kami. Pak Aris, Tapea, berkati Tuhan. Lebih lagi taruh isi hati-Mu di hatinya, dimanapun dia berada menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Kau setiap kami yang mendengar juga Tuhan, tolong kami Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi sampai kami bertindak dan melakukannya, sehingga nyanyian kami bisa harmoni Tuhan, kehidupan kami dapat harmoni Tuhan, sehingga kami dapat hidup seperti Kristus hidup. Itulah harmoni yang Kau inginkan Tuhan. Tidak seperti yang kami mau, tidak seperti yang kami inginkan, tidak seperti yang kami kehendaki. Karena itu belum tentu sesuai dengan kehendak. Tapi ketika kami menyangkal seluruh keinginan daging kami, keinginan mata kami, saat itulah kami bisa mengikut Engkau dengan benar. Karena kami akan berjalan tanpa beban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Kau memberkati setiap kami. Terima kasih hal yang luar biasa Engkau hadir di sini. Kami dapat menikmati hadirat-Mu.
kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kelegaan, kelepasan kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami rindu juga berkat daripada. Terima kasih. Mari kita tegakkan tangan kita selalu terima berkat dari Tuhan. Tuhan mengarahkan pandangannya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya, supaya engkau dapat melihat jalan-jalan yang ada di hadapanmu, sehingga kau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan menyuruh Roh Kudus-Nya datang kepadamu untuk menolong engkau, supaya ada tetap dalam kebenaran itu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang menuntun engkau dalam seluruh kebenaran, ada menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.